Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Palestina ini adalah sebuah negeri, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran dengan sumpah, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Para ulama tafsir ketika membahas tentang sumpah ini, sebetulnya bukan buah tin dan zaitunnya yang dimaksudkan, tapi yuqsadu bihil makan. Mereka memaksudkan tempatnya, tempat tumbuhnya pohon tin dan pohon zaitun. Memang dari segi manfaat, buah tin, buah zaitun ini gak ada yang memungkiri keberkahannya. Karena ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, semua ulama mengatakan lita'zimi sya'nihi, itu dalam rangka menggambarkan keagungannya, bahwa buah tin, buah zaitun adalah buah yang agung, berkah dan dahsyat. Ya, makanya para ulama terdahulu dalam pembahasan mengenai At-Tibbun Nabawi, ya, jadi kedokteran kenabian, itu mereka menemukan banyak manfaat dari kedua buah ini. Namun karena dimaksudkanlah tempat tumbuhnya, yaitu Palestina, karena di situ ada tempat terbaik, tempat berkah, alladzi barakna haula. Jadi keberkahan di sini haulahu, hu ad-dhamir di sini. Jadi bisa kembali ke masjid, yaitu ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Dan ini jelas, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada hamba-hambanya bahwa ini masjid Allah. Jadi ikatan kita dengan Palestina ini ikatan iman, ikatan akidah. Masjidil Aqsa, Allah yang menitipkan. Subhanallah. Maka membantu saudara kita di Palestina itu bagian dari iman kita. Karena Allah telah merekam dalam Al-Quran. Allah memilih Masjidil Aqsa tempat berkumpulnya para nabi di malam Isra Mi'raj. Ini juga bagian tak terpisahkan dari sejarah umat Islam. Setiap nabi punya persinggahan-persinggahan. Namanya wilayah Asyam. Asyam itu Syria, Yordania, Libanon, Palestina. Nah, di situ tempat turunnya wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang sejarah kenabian. Jadi Palestina ini adalah bagian dari hati kita. Hati kita sebagai manusia, karena di sana ada peristiwa kemanusiaan. Dan hati kita sebagai orang beriman, karena di sana ada Masjidil Aqsa. Masya Allah. Karenanya, saudarakumullah, jangan sampai sedikit pun kita merasa kendor untuk membantu saudara kita di Palestina. Teruskan kita untuk berjuang, membantu kemanusiaan di sana, mendoakan mereka semoga segera lepas dari belenggu penjajahan. Apalagi memang penjajahan ini sudah dihapuskan di muka bumi dan tidak ada lagi penjajahan. Dan itu pesan konstitusi kemerdekaan negara kita. Jadi kita merdeka dari penjajahan, itu sebuah kebahagiaan. Dan kita mendeklarasikan dalam konstitusi kita bahwa seluruh bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Kenapa? Karena penjajahan ini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan semua manusia di muka bumi sepakat bahwa yang terjadi di Palestina adalah penjajahan kaum Zionis Yahudi. Maka ini tidak boleh ada satupun yang
mengatakan bahwa demi toleransi. Bukan itu toleransi. Urusan penjajahan adalah urusan kezaliman. Dan ini menjadi batu ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Batu ujian. Allah menguji iman kita. Masihkah kita punya iman atau tidak? Dan ini akan terjadi terus sampai hari kiamat. Sampai-sampai Nabi bersabda dalam sebuah hadis, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta yuqatil al-muslimul yahud, sampai orang-orang Islam memerangi kaum Yahudi. Walam yabqa illa yahudiyun wahidun, dan tidak tersisa kecuali tertinggal satu orang Yahudi. Yakhtafi wara'al hajar, bersembunyi di balik batu. Waqal hajar, berkata batu itu, ya muslim, wahai orang Islam, hadza yahudi wara'i, di belakangku ada orang Yahudi, faqtuluhu, bunuh dia. Maka dibunuhlah orang Yahudi, itu yang tersisa. Wa indaha taqumus sa'ah, kata Nabi, dan ketika itu baru akan terjadi hari kiamat. Jadi sekarang ini kita sedang diuji. Apakah kita sebagai manusia, apakah dalam diri kita masih ada kemanusiaan sehingga kita peduli? Apakah di hati kita masih punya iman sehingga kita peduli terhadap saudara kita di Palestina? Jadi kalau mereka melawan, itu bukan teroris, bukan. Justru teroris itu penjajah. Kalau penduduk Palestina yang memang mereka sudah berada di sana, mereka dijajah, mereka melawan, ya itu memang hak mereka. Jadi jangan dibalik. Dari sini kita mengerti mengapa Allah Subhanahu wa taala memastikan selalu Masjidil Aqsa ini menjadi bagian dari proses sejarah Islam. Pertama-tama umat Islam, ya, umat Islam tumbuh di kota Mekah, langsung kiblat pertamanya Masjidil Aqsa, Palestina. Masya Allah. Begitu di kota Mekah Isra Mi'raj, Allah tidak langsung berangkatkan Nabi ke langit. Enggak, Allah mampirkan di Masjidil Aqsa, bahwa agar Masjidil Aqsa ini tergambar di benak umat selalu, Aqsa, Aqsa, Aqsa. Ini, this is your vision. Seakan-akan ini visimu. Begitu. Begitu di kota Mekah, Allah kasih kabar gembira bahwa Romawi runtuh. Wulibatir Rum, surah Romawi Allah turunkan dalam Al-Quran. Artinya apa? Waktu itu Palestina di bawah kekuasaan Romawi. Kabar gembira bahwa suatu saat kamu bisa mengalahkan Romawi untuk bebaskan Palestina. Makanya Nabi ketika di kota Madinah, Nabi masih terus memikirkan how to save Palestine. Bagaimana bebaskan Palestina. Jadi perang Tabuk itu yang Nabi mulai, juga semuanya perang-perang lain itu dalam rangka membuka Palestina. Maka sudah jelas bahwa kalau kita sebagai seorang muslim, kalau kita sebagai manusia, ayo kita bergerak save Palestine. Selamatkan Palestina. Bebaskan saudara kita di sana dari penjajahan yang sedang berlangsung sekarang. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang berjuang untuk itu. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir sedang bersama Ustadz Subki Al-Bukuri. Kayaknya Ustadz Subki lebih tinggi ya, Ustadz ya? Masya Allah. Saya kelihatan di kepalanya, insya Allah. Saya lebih tinggi badannya aja, tapi lebih alim beliau. Amin, insya Allah. Abi Amir sedang bangun masjid di pesantren Fadrut Tafsir. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung pembangunan masjid ini. Mereka rata-rata semuanya santri duafa dan mereka gratis di pondok. Silahkan teman-teman. Ya, silahkan teman-teman, mari kita bersama bangun masjidnya aja kita sudah mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sana ada orang-orang yang juga belajar Al-Qur'an. Mereka adalah ahlullah wa khassatuh. Maka kalaupun kita belum menjadi penghafal Quran, paling tidak kita ikut melahirkan orang-orang yang akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Amin. Yuk sama-sama. Insyaallah, terima kasih Ustaz Subki. Mewujudkan cita-cita mulia beliau untuk
menyampaikan ilmunya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin, insyaallah. Terima kasih semua teman-teman Setsuki atas dukungannya. Jazakallahu khair. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.